warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Ulhasana. Saya mahasiswi di jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang inflasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian inflasi. Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga pada 1-2 barang saja tidak dapat dikatakan dengan inflasi, kecuali bila kenaikan harga itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Dan kebalikan dari inflasi bisa kita sebut dengan deflasi. Baik, yang kedua yaitu angka indeks dalam inflasi. Untuk mengukur perubahan inflasi dari waktu ke waktu, pada umumnya digunakan suatu angka indeks. Angka indeks disusun dengan memperhitungkan sejumlah barang dan jasa yang akan digunakan untuk menghitung besarnya angka inflasi. Dan sekelompok barang dan jasa yang dipilih tersebut diberi bobot sesuai tingkat signifikansi serta intensitas penggunaannya oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu indikator inflasi, di mana terdapat beberapa indikator inflasi, yaitu yang pertama indeks harga konsumen, yang kedua indeks harga perdagangan besar, yang ketiga indeks harga produsen, yang keempat deflator PDB, dan yang terakhir yang kelima yaitu indeks harga aset. Nah, kalian pasti penasaran kan, apa sih pentingnya kestabilan harga? Nah, inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah. Kemudian, mengapa sih perlu menjaga inflasi yang rendah? Karena yang pertama, inflasi dapat menurunkan daya beli. Yang kedua, kesenjangan pendapatan melebar. Yang ketiga, dapat menghambat investasi produksi. Yang keempat, mengurangi keinginan masyarakat untuk menabung. Serta yang terakhir, berkurangnya daya saing produk nasional. Terakhir, sebagai ilustrasi, saya akan menggunakan uang Rp100.000. Pada tahun 1998, jika kita menggunakan uang tersebut, kita akan mendapatkan 1 keranjang penuh. Kemudian, jika kita membelanjakan uang tersebut pada tahun 2005, pasti kita mendapatkan setengah dari belanjaan tersebut. Setengah dari belanjaan pada tahun 1998. Kemudian, saat kita menggunakan uang Rp100.000 tersebut pada tahun 2005, maka kita hanya mendapatkan beberapa barang saja. Penjelasan singkat dari saya seputaran inflasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.